Pesona di balik Gunung Indrakila. Cinta di bawah sinar purnama. Kisah ini bermula saat bulan purnama menyinari langit pada sasih kapat yang suci. Di lereng pegunungan Manggis Karangasem, ribuan dupa membumbung dari pura kahyangan Giri Indrakila. Upacara piodalan tersebut dihadiri langsung oleh penguasa Gelgel dalam Anom Sagening. Pura tersebut adalah milik paman beliau, Tida Iwa Gedong Arta, seorang kesatria yang dulu harus meninggalkan istana akibat intrik politik, namun tetap menjaga martabat wangsa di pengasingan. Di sela-sela keriuhan upacara, mata sang raja terpaku pada sesosok putri yang kecantikannya bagai bidadari turun ke bumi. Pinangan sang raja. Dengan rasa penasaran yang mendalam, dalam bertanya kepada pamannya, "Ih, Paman Manggis Gedong Arta, siapa gadis cantik itu? Segeralah katakan." Idewa Gedong Arta menjawab dengan hormat, "Duhai Sri Dalem, pelindung negeri, ia tiasa lain adalah cucuku, putri dari Anom Pande, namanya Nyi Gedong." Tanpa ragu, Dalem menyahut, "Paman, jika benar demikian, aku memohon agar ia diajak pulang ke istana Gelgel." Pinangan itu diterima dengan sukacita oleh keluarga besar Trah Gedong Arta. Tak lama kemudian, Idewa Ayu Gedong pun diantar menuju keraton Gelgel dalam sebuah iring-iringan suci yang menandai bersatunya kembali Trah Manggis dengan pusat kekuasaan. Pungakan keramas dan cahaya dari Manggis. Lahirnya nama Pungakan. Menyusul keberadaan Idewa Ayu Gedong di istana, datanglah saudaranya, Idewa Gede Keramas. Ia datang ke Gelgel dengan hati lara setelah kehilangan seluruh hartanya akibat judi di Manggis. Di hadapan Dalem, ia duduk dengan muka muram layaknya seorang habdi. Melihat hal itu, Dalem menyapanya dengan lembut. "Hai Ki Keramas, perbaikilah raut mukamu. Engkau adalah Pungakan Dalem dari Manggis." Sebutan Pungakan yang berarti pemimpin sekaligus bagian dari diri Dalem sejak saat itu menjadi gelar yang digunakan oleh para prati sentana Manca Agung sebagai pengingat akan jati diri mereka sebagai keturunan raja. Anugerah Dewa Anom Kuning. Waktu berlalu, Idewa Ayu Gedong mengandung sang raja. Namun sebuah keputusan tak terduga datang dari dalam Sagening. Beliau meminta Idewa Gedong Arta untuk membawa cucunya kembali ke Manggis agar kehamilannya dijaga dengan khusus di sana. Beliau berpesan, jika lahir laki-laki, berilah nama Idewa Anom Kuning. Maka di tanah Manggis lahirlah sang putra mahkota yang tampan tanpa cacat. Saat dewasa, Anom Kuning menanyakan ayahnya. Sang ibu hanya berpesan, "Pergilah ke Gelgel, siapapun yang duduk di atas singgah itulah ayahmu." Prahara di Tanah Badung dan pelarian sang pangeran. Cahaya di ubun-ubun. Idewa Anom Kuning berangkat menuju Gelgel. Di sana keajaiban terjadi. Kiai Tegeh Kori, penguasa Badung, melihat cahaya kilau terpancar dari ubun-ubun sang pangeran. Kagum akan kewibawaan itu, ia memohon kepada Dalem agar Idewa Anom Kuning diizinkan menjadi penguasa atau pace di wilayah Badung. Permohonan itu dikabulkan. Namun malapetaka menyusul. Ketampanan Idewa Anom Kuning ternyata menjadi bumerang. Banyak wanita di Badung, termasuk istri Kiai Tegeh Kori sendiri, terpesona padanya. Cemburu buta membakar hati Sam Kiai. Ia mengumpulkan prajurit untuk mengepung dan menghabisi buta rada tersebut. Dalam situasi kritis, nyawa sang pangeran terselamatkan berkat kecerdikan seorang pedagang tikar. Tubuhnya digulung di dalam tikar dan diseludupkan keluar dari kepungan prajurit. Dalam pelarian yang penuh mara bahayaan itu, ia dibantu oleh Kiai Pinatih yang bahkan memberikan putri kesayangannya, Nyi Gusti Ayu Pahang, untuk menemani sang pangeran dalam suka dan duka. Menuju hutan bengkel. Pelarian itu membawa mereka jauh ke arah timur laut, melewati semak belukar dan hutan lebat. Ditemani oleh istri setianya dan seorang emban bernama Nyi Luh Cramcam, kaki sang pangeran akhirnya menapak di hutan bengkel. Di sana, di tengah keheningan rimba, sebuah pertemuan bersejarah telah menanti dengan sang pertapa suci Ki Dukuh
Petalasan. Kisah Idewa Anom Kuning adalah tentang takdir yang berpindah dari kemegahan istana menuju pengasingan hutan belantara. Namun cahaya di ubun-ubunia membuktikan bahwa meski raga bersembunyi di dalam gulungan tikar, kemuliaan seorang kesatria sejati tak akan pernah bisa dipadamkan oleh fitnah dan cemburu. Sampai jumpa di kisah pelarian dan perjuangan selanjutnya di Tanah Bengkel. Dukung terus pelestarian sejarah Nusantara dengan cara klik like, tinggalkan komen terbaik Anda, dan share video ini ke teman-teman pecinta sejarah lainnya. Setiap dukungan Anda membantu kami terus menghidupkan kembali kisah-kisah agung dari masa lalu yang hampir terlupakan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.